wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindayani, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah anak berbakat dan juga karakteristik anak berbakat, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat, yaitu Bapak Khotibul Umam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah anak berbakat, yaitu sejarah anak berbakat dimulai dari abad ke-18 sampai abad ke-20 pada bangsa Cina sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Yang dikatakan anak berbakat yaitu anak yang memiliki keberbakatan atau kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata anak pada umumnya. Di Indonesia sendiri, keberbakatan diartikan sebagai anak jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan unggul, anak berbakat, anak berkemampuan istimewa, dan anak berbakat istimewa. Untuk yang selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik anak berbakat ditinjau dari segi akademik, sosial atau emosi, dan fisik atau kesehatan. Yaitu diantaranya yang pertama dari segi karakteristik akademik. Seperti dikutip oleh Zainal Alimin pada tahun 1996 mengidentifikasikan karakteristik keberbakatan akademik, yaitu yang pertama, memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. Untuk yang kedua, keranjingan membaca. Dan yang ketiga, menikmati sekolah dan belajar. Sedangkan menurut Kitano dan Kirby pada tahun 1986 yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman tahun 1994 yang mengemukakan karakteristik keberbakatan bidang akademik, yaitu anak yang memiliki perhatian lama terhadap bidang tertentu sehingga paham terhadap metode dan konsep bidang tertentu dan mampu mengaplikasikan berbagai konsep yang dipelajari dari bidang khusus pada bidang-bidang yang lain. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik sosial atau emosi. Anak yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan sosial dan emosinya, seperti contoh sikap riang, bersemangat, kooperatif, bertanggung jawab, mengerjakan tugasnya dengan baik, membantu temannya yang kurang mampu, dan akrab dalam permainan. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristik fisik dan kesehatan. Dalam segi fisik, anak berbakat mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, berpenampilan menarik atau rapi. Yang kedua, memiliki kesehatan yang baik di atas rata-rata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang model identifikasi. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual umum, di mana pengukuran kemampuan intelektual umum ini diperoleh melalui pengukuran kekuatan otak, kecakapan gerak, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, dan lain-lain yang semuanya disebut dengan tes mental. Yang kedua, tes intelijensi umum. Pengukuran intelijensi ini adalah timbulnya skala Wechsler dalam mengukur intelijensi orang dengan menggunakan norma tes bagi perhitungan IQ yang menyimpang. Yang ketiga, tes kelompok kontra tes individual. Tes kelompok dirancang untuk sekelompok tertentu, di mana bentuk tesnya itu berbeda dari tes individual dalam menyusun item dan kebanyakan menggunakan item pilihan ganda.
4. Pengukur hasil belajar. Tes ini mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan tes. Yang kelima, tes hasil belajar individual umum. 5. Tes hasil belajar individual. Tes hasil belajar individual ini untuk membandingkan kemajuan belajar antar individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana pendidikan khusus untuk anak berbakat. Baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan khusus anak berbakat. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum khusus anak berbakat. Kurikulum ini bertujuan untuk pengembangan siswa menjadi manusia seutuhnya. Model pendidikan yang dikembangkan adalah dengan mendirikan sekolah khusus anak berbakat. Bisa juga memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada dengan memberi pelayanan khusus bagi siswa yang berbakat. Yang kedua yaitu mengingat anak berbakat bukan hanya unggul dari segi kecerdasan, tetapi juga unggul dalam hal kesenian, olahraga, dan kepemimpinan. Maka pelayanan khusus juga diberikan anak berbakat. Yang ketiga yaitu siswa yang direkrut bukan hanya anak yang berprestasi, namun juga anak yang memiliki potensi. Yang keempat yaitu kriteria utama untuk menilai keterbakatan adalah kecerdasan dan juga kreativitas. Yang kelima, perlu dibentuk tim khusus oleh Depdikbud untuk mengelola proyek strategis sekaligus mewujudkannya. Yang keenam, perlu melibatkan pihak swasta seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga ekonomi untuk terlibat dalam penanganan anak-anak yang berbakat. Dan yang terakhir yaitu penanganan atau pengelolaan anak-anak berbakat ini perlu dilakukan dengan menganut sistem desentralisasi, di mana pemerintah pusat lebih berperan sebagai pendorong atau pengemudi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.